Yo 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 yo. Na 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 na. No 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 no. Bayangin, 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 coba itu bayangin. Komputer biologis tercanggih. Komputer biologis tercanggih. Itu adalah otak manusia. Otak manusia. Komputer biologis tercanggih. Bayangin, 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 bayangin. Emang ya sering sih udah diberitakan. Sering diberitakan komputer biologis tercanggih. Tapi baru berapa persen bisa diaktifkan? Belum 100% coy. Ya jadi kalau kata dulu mah mungkin awal-awal manusia berevolusi. Mungkin dulu awal-awal kayak manusia purba, hidupnya seperti hewan, pemikirannya bertempur, berperang, mengalahkan klan yang satu dengan klan itu apa ya? Klan tuh kayak marga kali ya, klan. Atau suku yang satu dengan suku yang lainnya masih saling berebut. Namanya juga manusia purba kan. Makin kesini makin berkembang otak manusia, sudah mulai bertoleransi, menolong sesama. Tapi sifat-sifat manusia purbanya belum hilang, mungkin masih sisa berapa persen ya. Mungkin kalau makin maksimal otak komputer biologis digunakan, mungkin suatu saat nanti ada alat yang bisa mempercepat kinerja otak. Jadi benar-benar manusia tuh berpikir untuk teknologi dan kemajuan, untuk perdamaian. Makin ke depan makin toleransinya makin tinggi. Ya nggak beda jauh sih kalau kayak wilayah kan sekarang juga belum merata ya perkembangan. Jadi apa ya, ya mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi komputer biologis nih dikuasai. Jadi pola pikirnya udah tidak seperti manusia purba, masih seneng membuat orang susah, masih susah melihat orang senang, masih terbatas kemampuan berpikir. Mungkin
Namanya juga mungkin mudah-mudahan sih saya bisa menikmati bisa merasakan saat-saat itu, saat-saat yang indah itu. Sekarang kita masih di pertengahan kali ya, jadi masih banyak yang sifat-sifat suka melihat orang susah melihat orang senang. Tapi kalau dilihat dari pemimpin Rusia mah kayaknya udah ini nih kelihatan nih tanda-tanda kemajuan, tanda-tanda tatanan hidup baru penuh cinta dan kasih. Gak bosan-bosan, gak bosan-bosan nih, cinta dan kasih. Iya, udah banyak juga sih channel-channel yang membicarakan. Bagus juga lah, semakin banyak yang membicarakan perubahan tatanan hidup yang lebih baik lagi dengan menggunakan otak yang lebih maksimal. Mudah-mudahan sebentar lagi ya, pemerintah daerah udah mulai tuh ada yang bagus. Pemerintah pusat, Indonesia nih mulai katanya dari Asia Timur mulainya itu. Ternyata orang-orang pinter banyak, tapi kan bahkan kesadaran aja nggak cukup ya kan. Kalau bisa ada yang pernah dengar cerita tuh, ibaratnya Imam Mahdi itu kesadaran untuk menjadi lebih baik. Tapi Imam Mahdi kan masih kalah tuh sama tipu muslihat dajjal, ya kan? Ceritanya begitu, ibaratnya masih kalah Imam Mahdi. Jadi kesadaran aja tuh nggak cukup, kesadaran berbuat baik, kesadaran menjadi lebih baik lagi tuh nggak cukup. Butuh pertolongan Nabi Isa dia, Imam Mahdi, ya kan? Butuh pertolongan Nabi Isa untuk melemahkan Dajjal. Jadi kalau Nabi Isa udah turun ke bumi, Dajjal tuh nggak berkutik, deh mau lari kemana, ke ujung penjuru. Iya lo, pusing deh. Lama kelamaan mengecil, meleleh, mengecil ya. Lama-lama hilang. Jadi kesadaran tambah lagi Nabi Isa turun, ya kan, ceritanya begitu kan. Akhir zaman orde lama, tatanan hidup lama nih, mulai nih tatanan hidup baru. Imam Mahdi, Nabi Isa, jadi akhlaknya mulia, ya kan, udah cinta kasih, udah kesadaran, tak lebih komplit lagi akhlak yang mulia. Makanya kalau udah semua akhlak mulia udah kelar, ya kan, terbentuklah tatanan hidup yang baru penuh dengan kebaikan, cinta dan kasih. Makanya ceritanya Nabi Muhammad itu terakhir, udah gak ada lagi, mau apa lagi, ya kan, udah sadaran hidup lebih baik, penuh dengan cinta kasih, akhlak mulia, udahlah, terciptalah surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai dari hulu ke hilir.
sungai-sungai yang mengalir tuh kayak peraturan ya kan, peraturan dari atas tuh ke bawah sampai misalnya BLT tunjangan dana sosial dari atas 1 juta misalnya, lagi rame sekarang nih kan tunjangan dari pemerintah dari atas 1 juta sampai bawah 200.000. Coba itu berarti kan belum mengalir dengan hilirisasi hilirisasi ya, mengalirnya jadi mandek dek lama-lama tersumbat. Mudah-mudahan bisa mengalami tatanan baru itu ya, dambaan seluruh umat. Alam gelis pisan. Semoga kita merasakan semua tatanan hidup baru.